Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas Ibtidaiyah, kembali lagi di channel MIB TV Studio dalam program Kelas Ibtidaiyah. Pada program ini kita akan membahas seputar materi pelajaran yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Mari kita simak video pembahasannya. FPB dan KPK. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Kemudian KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan FPB dan KPK? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu. Kemudian untuk FPB carilah bilangan yang sama, lalu pilih pangkat terkecil. Untuk KPK carilah bilangan yang sama, pilihlah pangkat terbesar. Jadi kebalikan dari FPB. Kalau FPB pilih pangkat terkecil, kalau KPK pilih pangkat terbesar. Lalu kalikan dengan bilangan yang tersisa. Nah, jika bilangan dan pangkatnya sama, maka pilih saja salah satunya. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 24. Nah, sebelum kita mulai, kita tuliskan dulu bilangan primanya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai dengan menentukan faktorisasi prima dari 20. Kita mulai dengan membaginya dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 20 apakah bisa dibagi 2? Tentu bisa ya, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 apakah masih bisa dibagi 2? Bisa ya, hasilnya adalah 5. Nah, karena hasilnya sudah mendapatkan bilangan prima yaitu 5, maka sampai di sini sudah dapat ditentukan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 2, berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya ada 2, 1, 2 kemudian dikali 5. Nah, kita sudah menentukan faktorisasi prima dari 20. Sekarang kita menentukan faktorisasi prima dari 24. Kita mulai membaginya dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, 24. Apakah bisa dibagi 2? Tentu bisa ya, hasilnya adalah 12. Sekarang 12 apakah masih bisa dibagi 2? Bisa ya, hasilnya adalah 6. Kemudian apakah 6 masih bisa dibagi 2? Bisa ya, hasilnya adalah 3. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan hasil pembagiannya yaitu bilangan prima. Maka sampai di sini sudah dapat
tentukan bahwa faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Nah, karena 2-nya ada 3 buah, maka kita tuliskan 2 pangkat 1, 2, 3, pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3, kemudian dikali 3. Nah, kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 20 dan 24. Kemudian kita cari EPB dan KPK dari 20 dan 24. Kita cari EPB dulu dari 20 dan 24. Nah, untuk EPB kan tadi sudah dijelaskan bahwa cari bilangan yang sama, pilih pangkat terkecil. Nah, mana bilangannya sama dari 20 dan 24? Nah, di sini ada 2 ya. Ini bilangan yang sama. Kemudian pilih pangkat terkecil. Di 20 ada 2 pangkat 2. Kemudian di 24 ada 2 pangkat 3. Berarti kita pilih yang 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadi EPB dari 20 dan 24 adalah 4. Nah, kita sudah mendapatkan EPB dari 20 dan 24. Kita lanjut cari KPK-nya dari 20 dan 24. Ingat seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa cari bilangan yang sama untuk KPK. Kemudian pilih pangkat terbesar, kebalikan dari EPB. Nah, bilangan yang sama dari 20 dan 24 ya adalah 2. Kemudian pilih pangkat terbesar. Dari 22-nya pangkat 2, dari 24 2-nya pangkat 3. Berarti ini pangkat yang terbesar. Kita pilih 2 pangkat 3. Nah, kemudian kalikan dengan bilangan yang tersisa. Berarti 2 pangkat 2 sudah masuk ke EPB, kemudian 2 pangkat 3 sudah masuk ke sini ke PK. Berarti bilangan yang belum dihitung adalah 5 dan 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 5 kemudian kali 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, karena 2-nya ada 3 kali. Kemudian dikali 5, kemudian dikali 3. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Kemudian 40 kali 3, jadi hasilnya adalah 120. Jadi EPB dari 20 dan 24 adalah 4. Kemudian KPK dari 20 dan 24 adalah 120. Nah, ini untuk EPB dan KPK dari 20 dan 24. Kemudian kita ke contoh soal kedua. Tentukan EPB dan KPK dari 12 dan 10. Kita mulai untuk mencari faktorisasi primanya dulu ya, dari 12. Kita mulai membaginya dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ini apakah masih bisa dibagi 2? Tentu bisa ya, hasilnya adalah 3. Nah, karena sudah mendapatkan hasil pembagiannya adalah bilangan prima yaitu 3, maka
Sampai di sini kita sudah dapat menentukan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2, 2-nya ada 2 buah, berarti 2 pangkat 2, kemudian dikali 3. Nah, faktorisasi prima dari 12 sudah kita temukan, kemudian kita mencari faktorisasi prima dari 10. Nah, kita mulai membaginya dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 10 bagi 2, apakah bisa? Tentu bisa ya, hasilnya adalah 5. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan hasil pembagiannya yaitu bilangan prima, maka sudah dapat ditentukan faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Nah, kemudian kita menentukan FVB dari 12 dan 10. Kita cari bilangan yang sama dari 12 dan 10. Dari 12 ada 2, dari 10 juga ada 2, berarti ini bilangan yang samanya. Nah, untuk FVB ingat cari pangkat yang terkecil. Dari 12 2-nya pangkat 2, dari 10 2-nya pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 tidak ditulis pangkatnya ya, karena sudah jelas bilangannya hanya ada 1 buah, berarti 2 dari 10 ini yang pangkatnya paling kecil, berarti kita pilih 2. Nah, jadi FVB dari 12 dan 10 adalah 2. Nah, kemudian kita cari KPK-nya. KPK dari 12 dan 10. Ingat, cari bilangan yang sama. Ya, kita sudah menentukan tadi, yaitu bilangan yang sama itu 2 ya, dari 12 dan 10. Kemudian pilih yang pangkatnya terbesar. Dari 12 2-nya pangkat 2, dari 10 2-nya pangkat 1. Berarti kita pilih yang 2 pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan bilangan yang tersisa ya. 2 yang ini sudah masuk ke FVB, 2 pangkat 2 masuk ke KPK. Kemudian berarti bilangan tersisanya itu adalah 3 dan 5. Berarti dikali 3 dan dikali 5. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Kemudian dikali 3 dan dikali 5. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dikali 5 hasilnya adalah 60. Jadi FVB dari 12 dan 10 adalah 2. Kemudian KPK dari 12 dan 10 adalah 60. Kita lanjut ke soal atau contoh soal yang ketiga. Tentukan FVB dan KPK dari 45 dan 30. Kita mulai menentukan faktorisasi primanya dulu dari 45. 45 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 45 dibagi 2, apakah bisa? Tidak bisa ya, karena hasilnya akan desimal. Jadi kita ganti
bukan dibagi 2, tapi kita ganti dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 45 dibagi 3, apakah bisa? Tentu bisa ya, hasilnya adalah 15. Kemudian 15 apakah masih bisa dibagi 3? Bisa ya, hasilnya adalah 5. Nah, hasil pembagiannya kita sudah mendapatkan bilangan prima yaitu 5. Maka sampai di sini kita sudah dapat menentukan faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3. Nah, 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Dikali 5 ya. Nah, kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 45. Sekarang kita mencari faktorisasi prima atau menentukan faktorisasi prima dari 30. Nah, kita mulai membaginya dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 30 dibagi 2, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15. Kemudian 15, apakah masih bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, karena hasilnya akan menjadi bilangan desimal. Jadi kita ganti tidak dibagi 2, tapi dibagi dengan bilangan prima setelahnya yaitu 3. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Nah, kita sudah mendapatkan hasil pembagiannya adalah merupakan bilangan prima yaitu 5. Jadi kita sudah dapat menentukan bahwa faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5 ya. Nah, faktorisasi primanya sudah kita dapatkan dari 45 dan 30. Sekarang kita menentukan FPB dari 45 dan 30. Ingat, untuk FPB cari bilangan yang sama, kemudian pilih pangkat terkecil. Mana bilangan yang sama dari 45 dan 30? Yaitu 3. Nah, untuk FPB cari pangkat terkecil. Dari 45 3-nya pangkat 2, dari 30 3-nya pangkat 1, berarti pangkat yang terkecil yaitu 3 dari 30. Kita ambil yang ini. Nah, kemudian apakah ada lagi bilangan yang sama dari 45 dan 30? Ada ya, yaitu 5. Cari yang pangkatnya terkecil. Dari 45, 5-nya pangkat 1, dari 35-nya juga pangkat 1. Jadi bilangan dan pangkatnya itu sama-sama ya, sama-sama kecil, berarti kita pilih saja salah satunya. Mau 5 yang dari 45 boleh, atau 5 dari yang 30 juga boleh ya. Kita ambil saja yang dari 30 ya. Jadi 5 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 15. Nah, jadi FPB dari 45 dan 30 adalah 15. Kita sudah mendapatkan hasil FPB dari 45 dan 30. Kemudian kita cari KPK-nya. Nah, KPK dari 45 dan 30 cari bilangan yang sama ya, yaitu 3. Kemudian pilih pangkat terbesar ya. Dari 45 3-nya pangkat 2, dari 30 3-nya pangkat 1, berarti
Pangkatnya yang terbesar yaitu 3 pangkat 2 dari 45 ini. Kita tuliskan 3 pangkat 2. Apakah ada lagi bilangan yang sama? Ada ya, yaitu 5. Pilih yang pangkatnya terbesar. Dari 45 pangkat 5-nya pangkat 1, dari 35-nya pangkat 1 juga. Jadi sama-sama bilangannya sama, kemudian pangkatnya juga sama. Pilih saja salah satunya. 5 yang ini tadi sudah di ambil ke EPB, berarti kita ambil 5 dari 45 saja yang ini ya. Kemudian kalikan dengan bilangan yang tersisa. Mana bilangan yang tersisa? Nah, yang belum dihitung adalah yang ini, yang 2 ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, berarti 2. Nah, 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Kemudian dikali 5, kemudian dikali 2. 3 kali 3 hasilnya 9. 9 kali 5 hasilnya 45. 45 dikali 2 hasilnya adalah 90. Nah, jadi EPB dari 45 adalah 15 dan KPK-nya dari 45 dan 30 adalah 90. Ingat, ini untuk pembelajaran aja harus diingat ya. KPK ini sangat penting. Ini akan dipakai nanti untuk menentukan atau menghitung pecahan ya. Pecahan yang besar. Jadi kalau pecahan yang besar itu lebih mudah dihitung dengan cara menentukan KPK-nya. Nah, untuk pembahasan EPB dan KPK sampai di sini saja. Kemudian ini untuk latihan di rumah ya. Silahkan tentukan EPB dan KPK dari 36 dan 40. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini, materi selanjutnya akan dibahas pada video yang lain. Semoga dapat bermanfaat. Jika dirasa ada kekeliruan, beritahu kami pada kolom komentar, dan bagi yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan جزاكم الله خيرا كثيرا.